Shin Tae-yong tambah pemain abroad untuk Piala AFF 2024. Kelvin Verdong ungkap saat tertatih-tatih bantu pertahanan Indonesia. Maes Hilgers jadi buruan klub Liga Spanyol dan Italia. Kaki bek timnas Indonesia, Kelvin Verdong sempat terlihat pincang ketika melawan timnas Arab Saudi. Untungnya kondisi pemain NEC Nijmegen di Belanda itu baik-baik saja. Verdong membawa timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Verdong memulai pertandingan sejak menit awal. Ia bermain sebagai wingback kiri. Verdong tampak tidak pernah berhenti berlari sepanjang pertandingan. Napasnya bak kuda. Oh tidak, itu hanya kram saja. Saat saya ingin menembak, saya merasa sesuatu di engkel saya. Jadi saya tidak bisa menembak dengan baik, jadi semua baik-baik saja, ujar Verdong kepada wartawan. Verdong dianggap pemain yang paling konsisten di timnas Indonesia. Staminanya juga seolah tidak habis-habis. Verdong menunjukkannya ketika melawan Arab Saudi, karena memang kami menekan tinggi, membuat banyak peluang, fans juga ada di belakang kami, jadi jika Anda bermain bagus, Anda akan memiliki energi, imbuh Verdong. Sejak debut dengan timnas Indonesia pada Juni 2024, Verdong tidak pernah absen. Bahkan ia selalu menjadi pilihan utama dalam 7 pertandingan dan hanya sekali diganti. Selain menjadi wingback kiri, Verdong juga pernah dimainkan di posisi lain. Pesepak bola berusia 27 tahun ini beberapa kali dipasang sebagai bek tengah kiri lantaran punya kecepatan untuk menandingi penyerang lawan. Karir Maes Hilgers semakin bersinar terang. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan tengah menjadi rebutan sejumlah klub asal Serie A Italia hingga La Liga Spanyol. Maes Hilgers sudah 13 tahun membela Twente sejak masih di akademi. Selepas kepergian Robin Proper, penggawa pasukan Garuda itu jadi pemimpin di lini belakang. Kepemimpinan Maes Hilgers di sektor pertahanan terbukti ampuh membawa FC Twente menjelma menjadi satu di antara klub paling diperhitungkan tak cuma di Belanda, tetapi juga Eropa. Namanya makin sering diperbincangkan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Banyak klub yang meminati pemain berusia 23 tahun jebolan Akademi FC Twente tersebut. Berbicara kepada Voetbal International, Yalcin Sarica mengklaim kalau Maes Hilgers tengah didekati sejumlah klub. Ia tidak menutup kemungkinan kliennya itu menetap di Eredivisie. Memang seperti itu pendekatan yang kami lakukan. Ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Bermain di luar Belanda tentu saja satu opsi kuat, kata Sarica. Akan tetapi, saya rasa Maes tidak menutup pintu untuk tetap bermain di Liga Belanda. Ada banyak juga di sini yang berminat kepadanya. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, membagikan pengalamannya soal hambatan bahasa yang dialami atasannya, Shin Tae-yong, yang sampai saat ini masih belum bisa berbahasa Indonesia. Ketika menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2027, juru taktik asal Korea Selatan itu juga sempat menyinggung soal niatnya belajar bahasa Indonesia. Tak hanya itu, ini juga menjadi salah satu kesepakatan dalam kontrak barunya. Nova mengakui, keterbatasan ini memang bisa saja memunculkan kendala. Namun, dia meyakini bahwa masalah yang timbul efek hambatan bahasa ini tak begitu signifikan. Sebab, ada sederet staf yang bisa membantu dalam proses penerjemahan. Misalnya, ada Jeng Seo-seo, atau yang akrab disapa JJ. Dia merupakan interpreter Shin ke bahasa Indonesia. Sedangkan tugas interpretasi ke bahasa Inggris dijalankan oleh 2 staf lainnya, yakni Kim Jong-jin serta Shin Sang-gyu. Soal kendala bahasa ini, sebetulnya memang ada tetapi tidak terlalu menjadi masalah yang sangat besar. Karena, kami memiliki JJ, ada Coach Jin, dan Coach Sang yang selalu membantu, kata Nova dalam wawancara bersama Liputan 6 Sport. Mereka ikut menerjemahkan saat latihan, saat Coach Shin Tae-yong berbicara. Dalam situasi ini, ada yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan ada yang memakai bahasa Inggris, lanjut dia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Konfirmasi itu disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto.
Ada beberapa pemain dari luar, abroad, yang kita panggil seperti Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Stuik. Kita lihat situasinya apakah diizinkan klubnya atau tidak, kata Nova Arianto. Seperti yang diungkap Nova Arianto di atas, meski dipanggil tidak ada jaminan Justin Hubner dan kawan-kawan gabung timnas Indonesia. Sebab, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas sang pemain ke tim nasional. Shin Tae-yong sebelumnya mengonfirmasi menggunakan pemain-pemain yang berusia di bawah 22 tahun, untuk mengarungi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sejumlah pemain yang dipanggil pun sudah di-spill klubnya masing-masing. Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan ex-pemain andalan Shin Tae-yong saat menangani timnas Indonesia U20 pada 2022 hingga 2023. Beberapa di antaranya Muhammad Ferrari, Robby Darwish, Kakang Rudianto, Ronaldo Kuate hingga Hoki Caraka. Pemain yang baru saja 2 kali membobol gawang Arab Saudi, Marcelino Ferdinand, juga masuk ke dalam daftar ini. Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong juga memanggil 2 pemain senior demi meningkatkan kualitas tim, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Menarik menanti siapa saja pemain yang akhirnya bisa gabung skuad timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Sanggupkah Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia juara ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan para pemain pilihannya? Menarik untuk dinantikan.